Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adata kamalih, amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga sore ini kita kembali bisa hadir ya. Kemarin dari Rebo ya, libur absen ya karena satu dan lain hal ya. Ini baru bisa sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua ya. Diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Dan bagi yang sedang sakit ya, yang tadi di rumah sakit atau di rumah, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan ya. Sakit apa saja ya. Baiklah kita sama-sama mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwa
hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Baiklah. Yes, ternyata memang ada respon yang bagus ya dari para pemirsa ya. Terbukti ada banyak pertanyaan. Setelah saya buka, saya beri nomor HP, ya banyak yang tanya dari Lombok, dari Bawean, dari Banten, ya, dari Makassar, ada juga dari Bukit Tinggi, ya, juga dari Aceh, tapi terlalu banyak ya. Dan saya lihat nanti ada yang bisa saya jawab melalui majelis ini atau nanti saya sebagian sudah ada yang jawab saya melalui inbox ya. Jadi karena mungkin saya sesuaikan dengan kesempatan waktu dan juga relevansinya ya. Tapi ada yang dia minta ya supaya disampaikan melalui majelis ini mengenai corona. Saya sudah menyampaikan pada beberapa waktu yang lalu ya. Saya kira pertama kali saya muncul di siaran online itu bicara mengenai corona. Ya. Apakah itu azab, apa itu ya cobaan. Sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ya bagi umat Rasulullah SAW ya semua adab itu ditanggungkan di akhirat nanti ya. Adapun yang ada di dunia ini adalah bagi umat Islam itu merupakan musibah. Nah, musibah itu ya, yang musibah itu berarti ujian. Jadi ujian ya, terlepas dari apakah itu hasil rekayasa gitu, apa itu secara alami ya, itu kita tidak bicara masalah itu ya, itu masalah yang debatable ya, dan itu tidak penting ya. Yang penting kan sekarang kita ini menghadapi apa ya, wabah corona ya. Entah itu dibuat orang, apakah itu satu yang alami gitu, jadi sama aja ya, tidak ada. Yang penting kita sekarang menghadapinya. Nah, dalam menghadapi musibah itu ada 3 atau bahkan 4 sikap ya. Sikap orang tidak beriman itu mengeluh ya, menggerutu ya, jengkel, kecewa, marah dan sebagainya, tidak bisa menerima dan sebagainya ya. Itu sikapnya orang tidak beriman. Adapun ya sikap seorang muslim itu minimal sabar. Sabar itu tidak mengeluh ya. Tidak mengeluh, tidak apa namanya itu ya. Ya tidak jengkel ya, tidak marah ya. Atau apalagi putus asa. Nah, jadi bisa menahan ya, karena itu menguji, itu pasti kita itu akan diuji oleh Allah. Tidak mungkin tanpa diuji. Setiap pengakuan iman atau pengakuan cinta itu mesti diuji. Tidak bisa orang mengatakan ya punya satu pernyataan tanpa diuji. Nah, sikap orang mukmin, ya, ada muslim, mukmin, muhsin ya, itu ridho. Nah, ridho itu nggak ada beban sudah. Dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah kebaikan mutlak ya, maka tidak ada yang dikehendaki kecuali kebaikan ya. Saya ulang lagi, Allah itu kebaikan sebagaimana kita selalu mengikrarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair ya, biyadihil khair. Bagi pemula perhatian pada nafi isbat la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang sudah
mencapai kematangan rohani, perhatian pada biyadihil, di tangan Allah segala kebaikan. Artinya apakah tangan yang beri nikmat atau musibah itu sama, tangan yang penuh kebaikan, sehingga tidak ada di balik isi daripada ya apa yang diberikan oleh Allah itu kecuali kebaikan. Jadi ya, kata para orang ahli-ahli ya tahqiq ya, nikmat musibah itu hanya casing aja, isinya itu kebaikan ya. Nah, sehingga orang ini ridho ya, ridho itu nggak ada beban ya. Ya, tapi meskipun ridho tetap kita berusaha untuk ya terlepas ya, karena memang ya kita diwajibkan untuk ikhtiar dan usaha ya, seperti saya pernah ajarkan itu. Adapun ikhtiar kita yang mengikuti petunjuk praktis ya, sebagaimana sudah diajarkan, diarahkan oleh ya para praktisi kesehatan yang paling mengerti tentang urusan ini ya. Nah, tapi kita ya masih ada kewajiban kita untuk tawakal dan doa. Jadi di samping ikhtiar juga ada tawakal dan doa. Nah, yang ketiga, sikapnya orang muhsin ya. Orang muhsin memandang bahwa sesungguhnya ya nikmat dan musibah itu seperti satu mata uang ya, terdiri dari dua sisi tapi satu hakikat ya. Sehingga orang demikian ini ya, apapun yang datang dari Allah ya disyukuri ya, karena apapun yang datang itu nikmat atau musibah itu adalah perhatian dari Allah, dan itu hanya tampilan atau presentasi dari ya sifat Allah. Kalau memberi nikmat berarti sedang menampilkan sifat jamalnya ya. Kalau Allah memberi musibah berarti sedang Allah menampilkan sifat apa? Jalal. Nah, bagi sang pecinta dua-duanya dirindukan. Sang pecinta yang merindukan sifat jalal, sifat jam, sehingga ketika hadir sebagai realitas ya, maka tidak ada yang ya disadari kecuali kehadiran Allah. Sehingga yang ada itu sukacita ya, sukacita, kegirangan raya. Itu yang para wali-wali sebenarnya ya. Kita ini masih baru belajar ya. Quran mengatakan, menggambarkan para wali itu lahumul busro fil hayati dunia fil akhirah ya, surat Yunus ayat 65. Bagi mereka itu kegembiraan dunia akhiratnya, gembira ya, karena sudah memiliki beautiful vision ya. Kita masih jungkat-jungkit, up and down, kadang sedih, kadang senang, kadang ya susah, kadang gembira. Ya, tapi orang demikian sudah melampaui sedih senang, melampaui susah senang sedih gembira, melampaui itu. Dia sudah berada di ya jantung kehidupan, bukan di pinggirannya. Kehidupan ini berputar. Nah, kalau kita berada di pinggirannya, kita ikut berputar, naik turun. Ketika kita bisa menyelam ke kedalamannya, porosnya, ya kita tidak ikut berputar ya dalam damai. Itulah ya digambarkan dalam kitab-kitab itu. Suasana damai itu seperti subuh itu bukan malam, bukan siang. Kalau malam itu dimulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kalau siang dimulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, subuh itu bukan malam, bukan siang. Itu juga ya, yang namanya damai itu bukan susah, bukan senang, bukan sedih, bukan gembira, melampaui itu ya. Jadi ibaratnya orang berada di pusat cahaya, kita harus di bumi maka mengalami yang namanya siang malam silih berganti. Tapi ketika di pusat cahaya di sana yang ada terang terus terang terus tidak ada pergantian. Nah, para wali-wali itu seperti itu.
karena di hatinya sudah ada furqan, ya. Nah itulah 4 sikap menghadapi musim. Pertama tadi mengel, itu sikapnya orang tidak beriman. Yang kedua sabar, sikapnya orang muslim, beginner, pemula, ya basic, ya. Lalu yang kedua ridho, ya. Itu sikapnya orang mukmin, itu intermediate, ya. Intermediate. Nah lalu akhirnya yaitu sikapnya orang-orang muhsin, orang yang advance, yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang demikian orang yang berada dalam gerbang terdepan pencerahan, gerbang terdepan Nah sebenarnya kita ini puasa Ramadan, ya puasa Ramadan ini dengan berbagai program di dalamnya, ya, terutama seperti saya katakan mujahadah, ya, tobat, mujahadah dan muraqabah itu dalam rangka untuk mencapai ini, ya. Saya kira orang itu sudah kembali pada fitrahnya, ya, betul-betul kembali pada fitrah, ya, hanya ada kedamaian, ya. Ketika orang sudah mencari kolbun salim, ya, fitrah berarti dia mencari kolbun, hati yang bersih, hati yang damai. Jadi yakinlah, percayalah bahwa sebenarnya puasa ini itu memang satu sisi beban, ya, seperti kemarin sudah saya terangkan. Itu dari nafsu, ya, tapi dari kebutuhan rohani itu justru anugerah. Karena kita melalui puasa itu tidak bebaskan dari belenggu hawa nafsu, belenggu kebodohan, belenggu keakuan, sehingga bisa kembali pada fitrah. Nah, fitrah manusia itu, ya, di dalam diri manusia itu sudah ada, ya, lautan kebahagiaan itu sudah ada. Jadi sebenarnya orang itu mencari-cari kebahagiaan di luar dirinya, di dalam dirinya itu ada lautan, bukan telaga ini, lautan kebahagiaan, ya, itu yang dikatakan kebahagiaan tanpa syarat, ya. Sementara kita masih, ya, mensyaratkan ini, mensyarat itu, karena mesti kita terikat pada keinginan. Kalau keinginan terpenuhi baru senang, baru bahagia, ya. Padahal kita tidak selalu bisa mengontrol keinginan, tidak akan bisa sepenuhnya bisa memenuhi keinginan, itulah, ya, sehingga banyak kecewanya. Baiklah, saya kira ini dulu, ya, karena memang kita bahas, ya, kajian ini taqarrub ila Allah, dan sekarang kita sedang bahas godaan. Jadi saya mohon maaf, ya, para penanya, sebagian akan saya jawab melalui inbox atau WA, ya. Dan bagi yang baru menanyakan masalah musibah, ya, yang malah ada 2 orang, ya, itu inilah jawaban saya. Jadi sebenarnya ini corona itu bukan azab bagi umat Islam, tapi musibah. Karena musibah justru tujuannya adalah untuk, ya, yang namanya ujian itu, ya, untuk meningkatkan, ya, derajat, ya, meningkatkan derajat. Nah, yang penting kita bisa, ya, coba mensikapi tadi itu, ya, belajarlah kita minimal apa tadi, sabar, kalau bisa ridho, kalau bisa tidak kehilangan rasa syukur, ya. Dan oh ya, tadi saya lupa, ya, bagaimana agar kita bisa selalu bersyukur dalam segala keadaan. Itu ada 4 hal. 1, kita memandang bahwa musibah itu sudah ada ketapannya, kapan, di mana, itu sudah ada, ya. Perhatikan surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi tidak ada bencana yang terjadi di muka bumi maupun terjadi pada dirimu kecuali telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum terjadi. Dan yang demikian bagi Allah mudah. Jadi sehingga dengan terjadinya musibah, maka kita malah bersyukur, alhamdulillah, ya, sebagian musibah yang mesti akan kita jalani sudah terlaksana, sudah terjalani. Ya, seperti orang ujian itu loh. Mau ujian kan berat, ya, tapi setelah lewat, ya, berarti alhamdulillah sudah, ya, berlalu, kan gitu. Yang kedua, ya, setiap musibah itu terjadi karena kekuasaan Allah,
ya kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah itu unlimited, tak terbatas. Sehingga kita berpikir bahwa jika Allah mau, Allah bisa memberi musibah yang lebih besar. Menciptakan wabah atau virus lebih berbahaya lagi, bisa. Ya, ini saya sudah kalang kabut ini ya. Orang punya kekuasaan tertinggi tidak bisa menghadapinya, ya. Orang paling kaya tidak bisa menghadapinya, ya, sama aja, ya, sama, ya. Orang yang cerdas ya sama aja, ya. Ini membuktikan betapa ya kecilnya manusia, betapa lemahnya manusia. Hanya dengan virus saja sudah, ya, seperti ini. Dan itu efeknya multi efek, multi dimensi, masalah ekonomi, ya, sampai ada yang menikah ditunda, ya, jadi sampai urusan, ya, pernikahan itu bisa tercancel gara-gara, ya, tante corona ini. Itu betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita bisa bersyukur bahwa ya karena kekuasaan Allah tidak terbatas, maka kita bisa berpikir, andai kata Allah mau bisa memberi musibah yang lebih besar. Ada orang Jawa dengan untungnya selamat, ya. Yang ketiga, sebenarnya kata Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah buat musibah, lalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu para sahabat bertanya, limadza taqulu hada ya sayyidi, limadza taqulu hada ya sayyidi. Kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah musibah? Iya, karena musibah itu hanya mengenai dunia, tidak musibah akhirat. Yang dunia itu hanya kesalahan yang semu dan sementara, ya. Nah, kita sering terbalik, ya. Kalau susah dunia sedihnya bukan main, tapi kalau kehilangan akhirat tidak sedih. Kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh ya tidak sedih. Ya, kita berbuat dosa tidak sedih. Padahal itu musibah akhirat, ya, yang tak tertanggungkan sebenarnya. Ya, sementara hanya kehilangan, ya, sebagian kecil dari urusan dunia itu sudah sedih. Nah, itulah, ya. Itu menggambarkan standar yang kita anggap nilai tertinggi itu apa dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, yang keempat, bahwa semua musibah itu sebenarnya mengandung hikmah. Pasti ada hikmah. Hikmah itu bisa hikmah duniawiyah, ada hikmah ukhrawiyah. Ya, banyak sekali hikmah, ya. Hikmah dunia, hikmah ukhrawi. Yang pasti hikmah ukhrawi kalau kita sabar, ya, maka kita akan memperoleh, ya, pahala tanpa batas. Jadi begini, ya, ada diskusi itu bahwa seorang hamba itu tercatat orang itu memiliki derajat yang tinggi, tapi orang itu tidak bisa mencapai dengan amalnya karena keterbatasan ilmunya, keterbatasan kesempatan. Jadi tidak bisa mencapai derajatnya dengan apa? Karena keterbatasan ilmu dan kesempatan. Nah, maka oleh Allah diberi musibah orang itu. Yang dengan musibah itu dia sabar, yang dengan sabar dia mencapai derajat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Karena amal itu ada 2. Amal yang pasif dan aktif. Amal aktif ya kayak sholat, itu kecil poinnya itu. Tapi amal yang pasif itu besar, itu sabar. Ya, surat Az-Zumar atau surat 39 coba lihat, ya. Ayat 10 nyatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Betul, ya, surat 39 ayat 10, ya. Ya, surat 39 ayat 10, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi, sesungguhnya pahala orang sabar tanpa batas. Ya. Nah, terus bagaimana kita bisa mengamalkan sabar kalau nggak ada cobaan? Jadi itu dialektik, ya. Ya. Sabar itu pahalanya tak terbatas. Poinnya terbatas, tapi orang tidak akan bisa mendapat pahala sabar kecuali harus bersabar. Nah, sedang untuk bersabar perlu coba. Jadi sesungguhnya
dalam pendekatan SWOT analisis ya, maka musibah itu peluang untuk terjadi akselerasi itu, terjadi pengkatrolan ya. Nah, makanya tidak ada para nabi, tidak ada para wali yang tidak dapat coba ini macam-macam ya. Ya, bahkan ada hadis innallaha idza ahabba 'abdan fabtalahu. Sehingga Allah itu kalau mencintai seorang hamba malah banyak diuji. Itu justru tanda cintanya, tanda kasihnya diuji. Ya. Tapi kalau sudah tidak suka dibiarkan, diumbar bahasa Jawanya itu ya. Diumbar. Ya. Kalau bahasa Jawa lagi dilulu. Ya. Baik, saya kira ini jelas ya. Jadi ada 4 sikap tadi. Adapun bagaimana bisa syukur dalam segala keadaan, ada juga 4 sudut pandang. 1, bahwa musibah itu suatu sudah terjadwal. Maka jika itu terjadi, ya berarti telah terlaksana, telah terlewat. Yang kedua, musibah terjadi karena kekuasaan Allah, sedang kekuasaan Allah tak terbat, sehingga ada kata Allah mau Allah bisa memberi musibah yang lebih besar. Yang ketiga, asal itu bukan musibah akhirat, maka semua musibah itu kecil nilainya ya. Dan terakhir, semua musibah itu memiliki hikmah ya. Banyak sekali hikmah itu ya. Kalau asal kita punya husnudon, asal kita punya positive thinking ya. Ya dah. Nah, yang pasti ya hikmah akhirat tadi itu ya. Kalau dunia itu ya tidak bisa masing-masing orang beda-beda, masing-masing punya pengalaman pribadi sendiri, hikmahnya ya. Itu ada yang mensyukuri karena ada, kemarin saya waktu orang itu senang gara-gara ada corona dan lockdown lagi, dia banyak di rumah, akhirnya dia bisa ya memperhatikan keluarga lebih maksimal ya. Ya, istri dia senang karena ya disayang terus katanya. Ya, nanjar ya, kepingin aja deh. Itu kemarin di sana di tahap 1 loh cerita kan ya. Jadi senang dia itu gara-gara corona itu, akhirnya dia ya kerja dari rumah, akhirnya ketemu keluarga terus ya. Tapi ada dampaknya Buya, apa positif isi saya. Positif. Positif. Ya. Coronanya negatif, ya. Hamilnya positif. Ya, itu. Banyak hikmah-hikmahnya itu ya. Yang syukur. Baiklah, saya kira ini ya. Sekarang kita mencoba kembali kepada ya tema asal tentang apa? Godaan. Ya, kemarin kita sudah bahas ya bahwa godaan dalam perjalanan menuju Allah itu ada 4. Pertama, kesenangan duniawi, yang kedua manusia. 2 ini sudah kita bahas ya toh. Yang ketiga setan, yang keempat hawa nafsu. Setan ya. Kita ini seperti begini ya, kehidupan itu dialektik ya, dialek. Jadi dalam dunia fisik ya, dunia fisik ya, entah itu tanaman, entah manusia, itu ada penyakit, tapi juga ada obat ya. Itu juga dalam dunia rohani ya. Ada malaikat juga ada setan ya. Sebagaimana tadi itu ada ya obat, ada penyakit, ada malaikat, ada setan untuk menguji manusia ya. Dan kalau kita lihat fragmen Nabi Adam alaihissalam ketika di surga ya, jelas itu peran iblis ya menggoda Nabi Adam. Meskipun Nabi Adam tidak pernah ya menyalahkan, itu masalah etika aja, akhlak ya. Tidak, tapi faktanya iblis yang menggoda atau menyesatkan. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan ya
siapa-siapa kecuali menyalahkan diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua agama meyakini adanya yang namanya setan itu dengan berbagai bahasa, ya, dengan berbagai bahasa, ya. Jadi artinya itu keimanan universal gitu ya. Dalam agama Yahudi ya disebut hasatan, ya, itu setan, ya, ya dah. Dalam agama Buddha disebut Mara, itu artinya ya setan, ya, dan masih banyak lagi, ya, ya, nama-nama yang lain, ya, yang memang maksud untuk menggoda manusia. Nah, kita tidak perlu bicara mengenai hakikat iblis atau hakikat setan, tidak perlu, ya. Tidak perlu terus kita tahu apa sih hakikatnya iblis atau setan itu, ya. Dia jenis laki atau perempuan, ya, bagaimana rupanya dan sebagainya, ya. Tidak perlu, ya. Begini, contohnya gini, kalau rumah kita ini sudah kemasukan ular, nah, kita jangan berdebat mengenai ular apa, panjangnya berapa, warnanya apa, tapi yang penting segera dikeluarkan atau dibunuh, ya. Jangan terus diskusi terus, sudah ada dalam rumah ular, kita diskusi mengenai ular apa ini, kita sibuk mencari literatur, ya, untuk mengidentifikasi ular apa jenisnya apa ini, ya. Itu panjangnya seberapa, warnanya berapa, kira-kira bisanya itu kadarnya seberapa, kadar matikannya. Nah, itu ya orang bodoh, ya, itu keburu, ya, 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 keburu kamu disembur, ya. Apa bahasa disembur itu? Jadi ular berbisa itu bukan menggigit sebenarnya, ya, tapi yang paling bahaya itu menyemburkan apa? Bisa. Dan itu kalau yang bisanya keras itu matikan. Ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu, ya, juga tidak ada gunanya. Yang pasti begini, setan itu melihat kita tidak melihat setan, ya. Setan tidak punya pekerjaan lain kecuali untuk menyesatkan kita, sedang kita punya pekerjaan banyak. Tidak seluruhnya untuk menghadapi setan, jadi tidak seimbang, ya. Yang ketiga, setan punya pengalaman sepanjang sejarah untuk menyesatkan manusia dengan berbagai metode atau media, taktik dan teknik. Nah, sedang manusia tidak punya pengalaman yang banyak untuk menghadapi setan. Wow, ya. Jadi berungono, ya. Jadi setan itu melihat kita tidak melihat setan. Ya. Setan tidak punya pekerjaan lain kecuali menyesatkan manusia. Jadi kita punya pekerjaan banyak. Ya, setan selalu ingat kita dan kita tidak selalu ingat setan. Sudah sampai. Ya. Ya. Setan punya, ya, pengalaman yang begitu banyaknya, ya, dengan berbagai metode dan media untuk bagaimana menyesat manusia. Manusia tidak punya pengalaman. Ya, nah, tapi kita diberitahu jejak-jejaknya supaya kita waspada. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 208, coba dilihat. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, sesungguhnya
ya orang beriman udkhulu fissilmi, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya, saya sudah mengulang-ulang, masuk itu berarti dari luar ke dalam, dari permukaan ke dari kulit ke isi. Dan Islam itu memiliki 4 makna. Ya, pertama ya patuh itu. Makna inilah makanya dikatakan seluruh elemen semesta is karena semua patuh dengan hukum Allah, yaitu hukum sunnatul. Yang kedua berserah diri, mana lebih dalam lagi daripada patuh berserah. Yang ketiga fana, ya, lebur dalam mahabbatullah. Dan yang terakhir adalah baqo, ya, kekal bersama Allah ya. Nah, kita disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk udkhulu, ya, masuk, menyelam, diving, ya, udkhulu fissilmi. Nah, kemudian diingatkan, diberi warning, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Tapi kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan itu justru menghalangi kita dari melakukan udkhulu fissilmi kafah. Ini penting ya, langkah-langkah itu kita harus kenalinya, karena itu kontraproduktif ya, kontraproduktif dengan ya. Jadi kalau ada para nabi didukung oleh para malaikat, ya, ini ada orang kafir didukung oleh syaitan, itu semua untuk menyesatkan. Ada 7 langkah setan itu ya, supaya paham ya. Pertama, programnya itu mengajak manusia pada ke arah kafir. Ke arah apa? Kafir atau ingkar pada Allah. Ya, kalau bisa itu ya, orang tidak ada yang beriman. Dan sekarang sudah upaya ke arah itu. Ya, nanti agen terbesarnya di akhir zaman itu Dajjal. Untuk agen setan itu ada. Ya. Itu yang paling banyak nanti memurtadkan orang Islam. Karena Quran sudah mengisyaratkan, ya, ya alladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Ya, orang beriman barang siapa di antara murtad, itu berarti ya itu akan ada terjadi. Ya, pemurtadan besar-besaran. Ya. Nah, sekarang aja di Indonesia ini sudah banyak jadi pemurtadan. Ya, zaman Wali Songo dulu itu Nusantara hampir semua sudah selesai. Umpama Nusantara itu 1 hektar tanah itu sudah selesai ditanami para Wali Songo. Tinggal beberapa petak kecil aja yang belum selesai. Nah, kita diberi kesempatan 500 tahun tidak bisa menyelesaikan. Ya. Di Papua dan sebagainya ya. Ya. Di Kalimantan. Ya, di dalam Kalimantan. Itu sebenarnya tugas kita untuk ekspansi. Malah sebenarnya ya di Jawa sendiri banyak persentasenya berkurang. Ya. Dulu sebelum tahun 65 itu tidak ada orang non-Islam di Malang Selatan, tidak ada. Di Kalipare tidak ada. Ya, sekarang ya mayoritas. MH pernah cerita bahwa ya sama sebelum tahun 65 di Bantul tidak ada orang non-Islam ya. Tapi setelah itu kemudian banyak orang non-Islam. Ya. Nah, jadi banyak yang ridha. Ya, nah, di sini lah harus waspada. Dan jika orang itu akidahnya kuat, ya, maka setan tidak mengajak para kafir, kita tetap dibiarkan Islam, tapi syirik, ya. Syirik, ya. Syirik itu meyakini ada kekuatan lain yang kita anggap, ada kekuatan lain yang independen yang kita anggap efek, ya, mempercaya pada apa misalkan, ya, ada orang mencari pesugihan, ya, ke apa gerumbul-gerumbul, ya, ke tempat keramat, ya, ke makam-makam, ya, atau percaya benda-benda tertentu seperti akik dan sebagainya, ya.
Ya, yang mana kita anggap itu memiliki kekuatan yang independen dan efektif, ya. Ya bukan hanya itu saja sebenarnya, kita minum pil aja, kalau kita menganggap pil itu yang menyembuhkan ya syirik, ya. Antas syafi la syifaan ila syifauka, ya, engkaulah penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Allah. Adapun pil itu hanya ya media saja, ya. Nah, itu syirik, ya, hati-hati, ya. Yang ketiga apa? Biasanya dosa-dosa besar selain syirik. Syirik itu dosa yang paling besar, ya. Setelah kafir itu dosa syirik yang paling besar. Dosa besar seperti mabuk, berzina, mencuri, korupsi, ya, membunuh, ya, naudzubillah min dzalik, ya, itu dosa-dosa. Itu semua setan, semua urangnya setan. Itu kehancuran manusia, ya, mabuk misalkan, ya, mencuri, berzina, membunuh, itu semua untuk kehancuran kemanusiaan manusia. Sebenarnya saya terangkan dulu, ya, bakasan taubat, ya. Kita harus menjadi 7 dosa besar itu. So, di antara mencuri, ya, berzina, mabuk, ya, membunuh, ya. Nah, ketika orang itu imannya kuat atau rasa khosyah, takwanya itu kuat, maka oleh setan diarahkan ke dosa-dosa kecil tapi sering, ya, banyak, ya, sehingga banyak orang meremehkan dosa kecil aja, ya. Kecil tapi lama-lama ya jadi besar, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Malah ada begini, jadi kalau dosa itu kita anggap kecil, kita menjadi besar. Kalau kita meremehkan dosa jadi besar. Jadi peremehan sendiri itu adalah dosa. Jadi dosa kok kita remehkan, meremehkan dosa sendiri itu dosa. Dosa di atas dosa, ya. Menyepelekan dosa atau meremehkan dosa. Nah, ketika orang itu, ya, diajak ke dosa kecil kok banyak mohon ampun, istighfar, dan banyak bersedekah, hapus dosanya. Ya, dosa-dosa kecil bisa dihapuskan melalui istighfar dan apa? Sedekah. Maka oleh setan diarahkan kemana? Kita diajak menyanyikan waktu, diajak kafir tidak berhasil, diajak syirik tidak berhasil, diajak dosa-dosa besar tidak berhasil, diajak dosa kecil tidak berhasil, ya. Maka diajak menyanyikan waktu, ya, tidak diajak untuk melakukan perbuatan buruk, tapi juga tidak, ya, diberi kesempatan untuk berbuat waktunya habis untuk main game, ya, wow, ya, untuk tidur aja, ya, nggak ada. Ya, kalau tidur untuk istirahat ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau orang itu ngeleset tidur aja, itu jelas tidak ngerti nilainya waktu, ya. Wow, ya. Setan. Sehingga orang itu kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan, ya. Nah, ketika orang itu ternyata menyadari nilainya waktu, sehingga dia, ya, tidak terpedaya, tidak tergoda, manajemen waktunya bagus, maka oleh setan diajak yang keenam. Apa yang keenam itu? Jadi yang keempat tadi, dia didorong untuk melakukan dosa-dosa kecil dan diremehkan. Yang kelima, menyanyikan waktu. Yang keenam itu didorong, dirangsang untuk melaksanakan perintah. Tadi kan sia-sia, ya. Dorong melaksanakan perintah tapi yang sunnah, tapi untuk meninggalkan yang wajib. Banyak orang semangat kalau sunnah itu. Banyak orang ikut tahlilan tapi tidak sholat. Ya. Ada ibu dari Malang yang mengadu pada saya, anaknya itu senang selawat, kemana-mana ikut masjid tapi tidak pernah sholat subuh. Tapi saya bilang, alhamdulillah Bu, anaknya ibu masih mau selawatan, ya. Jadi pelan-pelan, mudah-mudahan itu dapat hidayah. Jadi asik, kemana-mana sampai keluar kota ikut, tapi kok sembahyang tidak semangat. Itu berarti itu setan juga, ya. Jadi semangat mengamalkan sunnah tapi meninggalkan ya wajib, atau meninggalkan yang makruh tapi, ya, melanggar yang ya. Ada orang yang promosi bahwa dia tidak merokok atau, ya,
kelompoknya itu anti rokok, bahkan haram, tapi korupsi itu banyak itu ya. Ya, itu banyak sekali itu, dan itu kita tahu semua siapa mereka itu orang-orang bodoh, meninggalkan yang makruh, ya, melanggar yang haram. Nah terakhir, jika yang keenam ini pun orang masih waspada, ya, sehingga dia tetap ya sadar ya wajib, yang sunnah, ya toh, yang haram, yang makruh, ya, artinya orang itu tambah semangat, ya, semangat itu luar biasa, disemangati malah oleh setan itu. Jadi ada semangat karena setan, disemangati untuk banyak melaksanakan perintah, menjauhi larangan, baik yang wajib maupun sunnah, baik yang makruh maupun yang tapi ditiupkan, ditanamkan riya, dengki dan habis sudah. Ini bahasa nanti ya, bab perusak tadi. Jadi paham ya, ada orang yang semangat ya, fastabihul, berlomba-lomba dalam berbuat kebaik, yang wajib dikerjakan, yang sudah dikerjakan, luar biasa ya. Yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggal, tapi terjebak dalam apa tadi? Riya, dengki dan sombong atau ujub. Maka Sayyidina Ali, orang yang berbuat dosa lalu sedih dan menyesal, itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik yang dan merasa dirinya paling baik. Ya, sekali lagi, orang yang berbuat dosa lalu dia sedih dan menyesal, ya, itu lebih baik ya dibandingkan orang yang selama ini banyak berbuat baik, semangat ya, tapi lalu sombong dan merasa prestasinya karena ilmunya, karena kemampuannya, dan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ya, jangan sampai. Itu setan semua, tidak ada nilainya sudah. Nanti kita akan bahas itu, bahwa ada ketaatan yang buat orang itu jauh dari Allah. Ketaatan diikuti dengan muji-muji diri sendiri. Sementara ada maksiat yang buat orang dekat. Maksiat yang diikuti dengan penyesalan dan istighfar. Jadi ada ketaatan yang buat orang semakin jauh, taat tapi buat orang jauh, gara-gara taat tapi disikapi dengan sikap sombong, memuji diri sendiri, ujub ya. Ada kemaksiatan yang justru malah membuat orang dekat karena dia sedih dan menyesal. Nah, akhirnya dia berusaha mengejar ketinggalan itu, bisa menutup kekurangan itu dan berbagi ya kesalahan-kesalahan tadi. Paham ya? Nah, inilah sekarang kita mengerti. Jadi betapa bahayanya setan itu ya. Karena tadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, itu surat Al-Baqarah ayat 208. Langkah-langkah setan ada 7 tadi itu. Ya, kira-kira kita ya di mana ya? Mungkin kita tidak diajak ke arah kafir ya. Ya, tapi mungkin ke arah syirik, mungkin ke arah dosa besar, mungkin ke arah dosa kecil, atau ini kita selamat tapi waspada menyanyikan waktu, atau kita sadarkan nilainya waktu, time is life, waktu namanya dari kehidupan untuk ibadah, maka diajak untuk apa tadi? Semangat untuk melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib ya, semangat menjauhi yang makruh, melanggar yang haram. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, bahkan jika itu pun kita ya masih waspada akan tipu daya setan, maka kita didorong untuk melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, menjauhi yang haram pun yang makruh, tapi ditanamkan, ditiupkan apa? Riya, dengki dan sombong, sehingga ya tidak ada nilainya. Karena Allah hanya menerima hamba-hambanya kembali dengan qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ya, surat 26 ayat 88-89. Ya, pada hari di mana harta dan anak tidak berguna kecuali orang datang pada Allah dengan hati yang bersih. Ya, maka puasanya juga harus hati-hati. Ya.
jangan sampai kita ya membatalkan pahala puasa dengan riak, dengan ya sombong, dengan dengki. Sebab itu tadi menjadi nilainya jadi muspro, ya nihil akhirnya. Nah sekarang bagaimana agar kita terlindung dari setan, ya bagaimana agar kita, yang dimaksud kita suruh berlindung dari setan itu gimana, ya itu ada 4, ya kita disuruh berlindung dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukan hanya ucapan verbal, bukan mantra, ya kita disuruh berlindung itu berarti ada 4. 1, ya ya setan itu tidak punya kekuatan kecuali untuk menipu, dan yang gampang ditipu itu orang bodoh, bodoh. Nah karena itu kita harus membuka diri dengan ilmu. Makanya penting mengajari ilmu agama itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya, paham sih. Yang kedua, setan digambarkan seperti serigala, akan menerkam domba yang jauh dari gembalanya. Ya, ada pengembala yang kambingnya ribuan jauh, maka biasanya yang diambil itu yang jauh dari gembala. Nah begitu juga ya orang-orang yang jauh dari para ulama, dari para kiai itu akan menjadi makanan ya bulan-bulan setan. Oleh karena itu berarti berlindung dari setan berarti harus dekat dengan para ulama, dekat dengan para guru, ya orang-orang yang ya bertakwa, orang-orang yang soleh, ya paham sih ya. Nah yang ketiga ada 4 tadi kan, ya yang ketiga yaitu setan itu sebenarnya itu dari api, ya api, ya maka kalau kita membentengi diri dengan wudhu, ya apa wudhu kita sempurna, itu setan tidak berpengaruh, tidak ngefek, ya. Oleh karena itu kita para orang sufi itu dilatih untuk menjaga wudhu, ya dinyatakan dalam Quran innal yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin, di surat Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Mensucikan diri berarti wudhu, ya. Nah, sekarang pun ajaran Rasulullah itu sekarang relevan sekali, ya. Rasulullah mengajarkan supaya kita selalu bersih, ya, kebersihan jasmani, ya, dari najis, dari hadas kita wudhu, ya. Mas saya pernah baca satu artikel bahwa corona itu bertahan sampai 3 atau 4 jam di rongga hidung itu. Nah, maka kalau kita wudhu dengan kita menghirup air di hidung itu kan, itu jaraknya antar shot ke shot kan 3 sampai 4 jam, ya. Ya sudah selesai sudah. Nah, luar biasa rahasia ajaran Rasulullah itu, ya. Jadi kita diperintahkan setiap wudhu itu menghirup air di hidung. Dan itu hanya satu-satunya Nabi yang mengajarkan, ya, bahkan menjadi bagian integral dari agama, bahwa dikatakan apa, an-nadhafatu minal kebersihan bagian daripada iman. Bayangkan, kebersihan bagian daripada iman. Itu hanya Islam yang mengajarkan seperti itu, ya, yang menjadikan kebersihan bagian dari integral dari keimanan. Dan yang terakhir baru, ya jangan kita ini banyak zikir, banyak menyebut nama Allah, ya, karena yang bisa menghalau iblis itu adalah asma Allah. Asma Allah. Jadi kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hanya petunjuk supaya kita ini berlindung dari setan. Tapi bagaimana kita selamat dari setan? Ada 4 tadi, ya, membekali kita dengan dekat dengan para ulama, lalu selalu menjaga wudhu, ya, dan apa, zikir, ya. Nah itu orang awam, ya, bagi ya kita seperti kita ini, ya,
Adapun bagi orang-orang alim, maka ada yang diselamatkan dari mereka itu adalah yaitu orang yang mukhlis dan orang yang tawakal. Jadi setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas, tidak bisa. Nah, cuma masalah kita kan mesti berjuang tuh, jatuh bangun tuh maka itu bukan untuk orang awam sebenarnya. Untuk orang alim bentengnya ada yang kedua tawakal. Jadi iblis tidak punya kekuatan, setan tidak punya kekuatan bagi orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Makanya kalau orang sudah mencari derajat ikhlas atau tawakal atau minal mutawakilin, yaitu para orang-orang mutakin, ya sudah dikatakan mahfud terjaga. Jadi para wali dikatakan tidak maksum, tapi mahfud terjaga, karena setan sudah tidak bisa menggoda. Ya, setan tidak bisa menggoda. Kenapa Anda menggoda? Karena ya ikhlas. Ya, karena tawakal. Ya, nah masalahnya kita ikhlas itu kan masih belajar, terus tawakal. Sehingga saya bilang bahwa untuk umum manusia umum seperti kita ini, ya 4 tadi itu, ya membakar dengan ilmu, dekat dengan para ulama, menjaga wudhu dan banyak zikir terutama asmaul husna, itu untuk melindungi dari godaan setan. Adapun bagi orang-orang alim, ya itu ya dia bisa resisten, bisa ya terjaga dari iblis, ya karena dia ikhlas, karena dia apa? Tawakal. Nah, kita menuju ke situ, ya kita ngaji ini kan supaya bisa apa? Bisa ikhlas. Ngaji ini supaya kita bisa tawakal. Karena itu ya sifat-sifat dari orang bertakwa. Sedang ngaji kita ini poinnya adalah tema adalah bagaimana kita bisa meraih Nah, sifat orang bertakwa itu ikhlas. Sifat orang bertakwa itu apa? Ya biasa tawakal kepada Allah. Sehingga digambarkan orang bertakwa itu orang yang bisa terjaga atau mahfud atau ya terlindung dari dosa, karena ya selamat dari godaan setan. Ya, saya kira ini ya, mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Jadi mari kita ya, terutama bulan Ramadan ini ya. Oh ya, meskipun bulan Ramadan ini dikatakan setan sudah diikat ya, tapi masih ada setan batin ya setan batin dari pikiran hawa nafsu kita sendiri. Setan yang timbul dari pikiran dan hawa nafsu kita sendiri ya, itu yang kita harus hadapi ya. Meskipun tidak ada oknum ya setan yang eksternal, tapi ada setan inter. Nah itulah walaupun bulan Ramadan masih banyak orang berdosa, bermaksiat karena ada setan batin atau ya berupa pikiran dan hawa nafsu. Maka kita berjuang ya, berlomba-lomba. Insyaallah dengan hidayah taufik Allah kita bisa ya memenangkan pergumulan ini sehingga kita bisa kembali pada fitrah ya. Ya cukup sekian ya, kita akhir dengan baca doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu
فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.